Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Sholihin sholihat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kebaikan kepada Anda, dimudahkan semua urusannya dan mudah-mudahan selalu ikhlas iman dan selalu sehat selalu. Baik jamaah sekalian, di kesempatan kali ini kita masuk hadis yang ke-25 dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Fadlullah ta'ala wasi'atu rahmatihi, yaitu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abu Dar, an Abi Dar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dari sahabat Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada sekelompok kalangan, sekelompok manusia dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan mereka ini adalah orang-orang miskin, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata begini, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala sebab mereka melaksanakan sholat sebagaimana kami sholat, mereka melaksanakan puasa sebagaimana kami puasa, mereka melakukan sedekah dengan harta yang Allah berikan kepada mereka, sementara kami tidak bisa sedekah, kalaupun bisa tidak sebanyak mereka ya Rasulullah. Artinya mereka telah memborong pahala. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan banyak hal untuk kalian untuk bisa dijadikan sebagai sedekah? Allah telah memberi kesempatan dalam banyak waktu dan banyak kondisi agar kalian bisa bersedekah. Kemudian beliau mengatakan, wa kullu innalakum bikulli tasbihatin shadaqah. Setiap ucapan tasbih yang kita lakukan itu ada sedekahnya. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap takbir yang kalian lakukan itu adalah sedekah. Allahu Akbar. Wa kullu tahmidatin shadaqah, setiap ucapan tahmid alhamdulillah juga sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan ucapan tahlil la ilaha illallah juga sedekah. Wa amrin bil ma'rufi shadaqah, kalian mengajak orang berbuat kebaikan, yo mas sholat, yo mbak pakai jilbab nutup aurat, itu sedekah bagi kalian. Jadi para ustadz ada kesempatan yang luar biasa untuk dapat sedekah. Wa nahyin an munkarin shadaqah, melarang dari perbuatan mungkar juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, bahkan kalian menggauli istri kalian itu ada sedekahnya. Qalu, akhirnya para sahabat bertanya dengan heran, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami kalau memuaskan hasratnya, melampiaskan syahwat biologisnya, apakah dia dapat pahala ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Ara'aitum law wada'a fi haramin akana alaihi wizrun? Bukankah menurut kalian kalau dilakukan dalam yang haram, diletakkan yang haram, maksudnya zina, selingkuh, bukankah itu dosa bagi dia? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka sebaliknya, kalau dia melakukan atau melampiaskan syahwatnya kepada yang halal, istrinya, maka sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ini hadis yang luar biasa, menggembirakan siapapun, baik orang kaya maupun orang miskin. Ternyata kita punya potensi yang sama untuk masuk surga, potensi yang sama antara kaya dan miskin untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Setiap kesempatan yang kita lakukan adalah sedekah, kalau kita niatkan lillahi taala. Itu satu. Yang kedua, hadis ini mengajarkan tentang bagaimana semangatnya para sahabat dalam melakukan kebaikan, sehingga yang membuat mereka iri bukan banyaknya harta, bukan mewahnya mobil, ataupun cantiknya istri. Ya mungkin itu sedikit mungkin, tapi nggak terlalu. Yang membuat mereka iri sampai mereka lapor sama Nabi adalah apa? Urusan amal soleh, urusan surga. Dan mereka melihat bahwa orang-orang kaya bisa memborong pahala. Itu menunjukkan apa? Orang-orang kaya pada zaman Nabi adalah orang yang gemar berinfak, bukan gemar berfoya-foya. Itu satu ya. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat untuk tidak tertinggal dalam beramal soleh. Di balik kelemahan yang kita miliki dalam masalah harta, ada banyak cara untuk beramal soleh: takbir, tahlil, tahmid, tasbih, bahkan amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah. Demikian juga sampai pada apa? Sampai menggauli istri, itu sudah sedekah yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah mengajarkan kepada sahabat-sahabat miskin untuk tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali,
kemudian dilanjutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir setiap selesai salat. Jadi ketika orang-orang habis salat, orang-orang miskin mulai takbir, mulai tasbih, tahmid, kemudian tahlil, kemudian tasbih ya. Itu membuat orang-orang kaya heran, ini kenapa ya orang-orang miskin selalu diam dan mengucapkan sesuatu. Akhirnya mereka mencari tahu, oh mereka semangat. Ternyata setelah tahu bahwa itu bagian daripada ibadah yang luar biasa, mereka juga takbir, tasbih, kemudian mereka tahlil, ya, kemudian tahmid. Akhirnya orang-orang miskin ini lapor lagi sama Nabi, ya Rasulullah, rahasia kami diketahui sama orang kaya, mereka melakukan hal yang sama. Apa jawaban Nabi? Dzalika fadlullahi yutihi may yasha. Demikianlah Allah kadang mengutamakan sebagian hamba-hambanya yang tidak diberikan kepada hamba-hamba yang lain. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memakai logika, nalar dalam ibadah. Yaitu apa? Ketika perbuatan dilakukan di tempat yang maksiat maka bernilai dosa, maka kalau di tempat yang baik, yang benar, maka bernilai pahala. Contoh, kalau syahwat dikeluarkan atau dilampiaskan di tempat yang haram, selingkuh, zina, maka dosa besar. Demikian juga kalau seandainya sebaliknya, kalau diberikan kepada istri, dilampiaskan kepada istri, maka nilainya apa? Nilai pahalanya besar. Nah, demikian juga jenis ibadah-ibadah lain. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, kalau memberi makan anjing yang kelaparan dapat pahala, apalagi memberi makan seorang muslim yang kelaparan, apalagi kalau dia seorang pejuang, seorang mujahid fisabilillah. Jemaah sekalian, kalau memberi makan anak-anak yatim itu mendapatkan pahala, ya, karena dengannya mereka bisa beribadah, apalagi kalau memberikan makan kepada orang-orang yang berjuang di agama Allah, karena dengan cara seperti itu mereka membuat manusia lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.